Sebelum memulai cerita ada baiknya pendengar memahami arti-arti ini terlebih dahulu. Arti istilah 1. Sindai, semacam kain sarung perempuan yang biasanya oleh masyarakat suku Dayak yang menganut kepercayaan keharingan dipergunakan untuk menutupi jenazah. 2. Jeken, alas untuk menaruh panci yang dibuat dari rotan. Bentuknya agak menyerupai keranjang setinggi kurang lebih 25 cm. 3. Patake, sejenis buah jelai, tetapi keras dan tidak dapat dimakan. Tumbuhan ini biasanya ditanam di sawah untuk diambil buahnya. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Manyan dapat dipergunakan sebagai penangkal petir. Terjadinya Danau Enten. Dekat perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terdapat sebuah desa yang bernama Enten. Desa ini terletak di pinggir sebuah sungai yang bernama Patangkep. Sungai ini sangat deras arusnya dan bila musim penghujan dapat dilayari dengan perahu dayung. Tanah di sepanjang sungai ini sangat subur, sehingga kehidupan penduduk kampung ini cukup makmur. Hasil panen selalu baik, sehingga untuk kebutuhan bahan makanan setiap tahunnya selalu berlebihan. Menurut sejarahnya desa ini merupakan desa terbesar suku Dayak Manyan pada masa itu sebab dari desa ini tersebarlah suku Dayak Manyan ke seluruh Barito Timur dan sekitarnya. Kebiasaan yang berlaku di desa ini bila mana mengerjakan berbagai pekerjaan atau pesta-pesta selalu bergotong royong sebagai suatu tradisi masyarakatnya yang terus dipertahankan. Pergaulan sehari-hari dan hubungan antar keluarga sangat baik dan akrab. Konon di desa ini ada seorang gadis yang sangat cantik. Tak ada satupun gadis di desa ini maupun sekitarnya yang dapat menandingi kecantikannya. Gadis ini bernama Pune Tatau Andrau. Ia sangat pemalu sehingga jarang sekali keluar rumah kecuali bila ke ladang atau turun mandi di sungai. Kehidupannya sangat sederhana, rumahnya hanya beratap daun dan berdinding kulit kayu, sedangkan anak tangganya diikat dengan rotan. Walaupun keadaan kehidupan gadis ini sangat sederhana, namun banyak para pemuda yang berusaha untuk mempersunting gadis ini, tapi tidak seorang pun yang berhasil. Pemuda-pemuda itu tidak putus asa, mereka tetap berusaha dengan bermacam cara. Mereka selalu berganti-ganti datang ke rumah gadis ini, sehingga rotan pengikat anak tangga rumah Pune sering kali putus. Namun masih belum juga ada yang berhasil merebut hati Pune. Konon berita tentang kecantikan gadis ini tidak hanya tersebar di desa Enten saja. Kecantikan Pune sudah sampai pula ke desa-desa yang jauh, sehingga banyak sekali pemuda-pemuda yang datang ke desa Enten ini untuk mengadu nasib hendak mempersunting gadis ini. Usaha pemuda-pemuda ini pun gagal karena rupanya masih belum ada yang berkenan di hati Pune dan mereka pun terpaksa pulang dengan hati yang kecewa. Pada suatu hari datanglah pula seorang pemuda ke desa Enten ini dengan tujuan untuk melamar Pune. Pemuda ini bernama Siung Mangkuungan. Pemuda ini mempunyai kelebihan dibanding pemuda-pemuda lainnya yang pernah datang untuk mempersunting gadis ini. Ia berwajah tampan serta berperilaku sopan santun yang baik. Dan rupanya mujurlah bahwa lamarannya diterima baik oleh Pune karena pemuda yang seperti Siung selama ini diidamkannya. Berita tentang keberhasilan Siung Mangkuungan untuk mempersunting gadis ini sampailah ke telinga para pemuda yang dahulu pernah gagal. Tambah sakitlah hati mereka sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk menyingkirkan Siung Mangkuungan dari desa itu dan membunuhnya pula. Jalan yang akan mereka tempuh yaitu dengan meninggalkan Siung Mangkuungan di atas sebuah pohon yang besar dan tinggi di mana pada pohon tersebut terdapat sebuah sarang lebah penyengat. Pada suatu hari mereka pun mengajak Siung Mangkuungan untuk mengambil sarang lebah itu untuk mendapatkan madunya. Ajakan pemuda-pemuda ini disambut dengan baik oleh Siung Mangkuungan karena ia sangat senang minum madu. Selain itu untuk mengakrabkan diri dengan pemuda-pemuda tadi seraya menyesuaikan dirinya dengan masyarakat setempat. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ajakan mereka itu hanyalah tipu muslihat untuk membunuhnya. Pada malam hari yang telah ditetapkan mereka pun pergi memanjat pohon kayu yang tinggi itu dengan menggunakan sebuah tangga yang panjang. Siung Mangkuungan dengan beberapa orang pemuda diperintahkan memanjat terlebih dahulu. Dengan mengendap-endap dalam gelap itu mereka terus memanjat ke atas. Setelah hampir sampai ke tempat sarang lebah itu, para pemuda tadi segera berbalik turun dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Siung Mangkuungan. Sesudah mereka sampai di tanah, tangga segera mereka turunkan agar nanti Siung Mangkuungan tidak dapat turun dari pohon itu sehingga ia terpaksa menjatuhkan dirinya.
Kemudian para pemuda tadi segera pulang ke rumahnya dan kini tinggallah Siung Mangkuungan seorang diri di atas pohon itu. Hari pun sudah mulai siang, maka keluarlah lebah-lebah penyengat tersebut dari sarangnya dan mulai berterbangan menyengat badan Siung Mangkuungan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain dari menahan kesakitan yang amat sangat itu. Dalam keadaan sedemikian ini tiba-tiba datanglah seekor burung elang dan seekor tupai. Burung elang tadi segera mengibas-ngibaskan sayapnya untuk mengusir lebah-lebah itu dan tupai segera pula memberinya minum, maka ia pun tertolong dari bahaya maut tersebut. Tapi sayang, pada saat ia mau mengucapkan terima kasih kepada binatang-binatang tersebut, kedua binatang itu hilang lenyap tidak diketahui kemana perginya. Sekarang sadarlah ia bahwa binatang-binatang tersebut adalah penjelmaan dari roh-roh penolong untuk menolong dirinya. Ketika matahari akan terbenam datanglah seekor beruang besar mendekati Siung Mangkuungan yang mengakibatkan ia sangat takut dan kembali pasrah. Nasib apa lagi yang akan menimpanya, apakah sudah takdir baginya untuk mati diterkam beruang, demikian kata hatinya. Tetapi alangkah herannya Siung Mangkuungan, karena beruang tersebut dapat berkata-kata seperti manusia dan menegurnya. Hampir ia tak percaya dengan kenyataan itu, bahwa suara tadi berasal dari beruang itu. Digosoknya matanya beberapa kali dan dicubitnya pula badannya beberapa kali dan ternyata sakit, yang berarti ia tetap sadar dan ia tidak bermimpi. Suara itu benar-benar berasal dari beruang itu. Beruang menanyakan, mengapa ia sampai berada di atas pohon itu dan tidak dapat turun lagi. Siung Mangkuungan pun menceritakan kepada beruang tentang nasib yang dialaminya. Sampai ia ditipu oleh para pemuda desa setempat. Lalu kata beruang, marilah kuantar kau turun. Berpeganglah erat-erat di leherku ini dan dekaplah punggungku kuat-kuat. Bagaimana cara kita menuruni pohon ini yang kau kehendaki? Tanya beruang. Apakah jalan lurus atau jalan berbelok-belok? Bagaimana yang kau maksudkan itu? Tanya Siung Mangkuungan. Jalan lurus yaitu kita turun dengan menjatuhkan diri dari atas ini, sedangkan jalan berbelok-belok yaitu turun dengan merangkak perlahan-lahan, kata beruang menjelaskan. Kalau demikian kita turun melalui jalan berbelok-belok saja, kata Siung Mangkuungan. Kemudian mereka berdua pun turun perlahan-lahan dan akhirnya sampailah di tanah dengan selamat. Setelah beristirahat sebentar beruang lalu menceritakan bahwa ia adalah penjelmaan dari Dewa Nanyu Manulun. Ia turun dari kayangan untuk memberikan pertolongan kepada Siung Mangkuungan dari bahaya maut dan setelah itu ia akan memusnahkan penduduk desa Enten. Ia juga memberitahukan kepada Siung Mangkuungan bahwa penduduk desa Enten saat ini sedang melaksanakan pesta besar yang mereka sebut Bontang. Suasana desa Enten sangat ramai dan penduduk semua bergembira ria dan berpesta pora, karena mereka merasa telah berhasil membunuh atau menyingkirkan Siung Mangkuungan. Sebelum meninggalkan Siung Mangkuungan ia berpesan agar Siung Mangkuungan datang mengunjungi pesta Bontang itu dengan mengenakan pakaian yang aneh, yaitu memakai ikat pinggang dari sindai dan menyelipkan sendok nasi pada ikat pinggang tersebut, serta memakai topi dari alas panci atau jeket. Selain itu di tempat pesta nanti Siung Mangkuungan dipesankan untuk naik ke atas balai dan menari-nari. Setelah itu segera pergi keluar dari desa itu ke suatu tempat yang agak tinggi, dengan membawa buah jeruk sebanyak 9 biji. Setelah berpesan demikian beruang itu pun menghilang dan Siung Mangkuungan pun segera menyiapkan segala yang dipesankan beruang tadi. Setelah segalanya siap ia pun berangkat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang dituturkan oleh beruang. Sesampainya di tempat pesta tadi orang-orang menjadi sangat heran melihat kehadiran seorang manusia yang berpakaian aneh itu. Siung Mangkuungan naik ke atas balai sambil menari-nari, tapi tidak seorang pun dari orang yang hadir itu mengenalnya. Setelah itu ia pun segera berlari keluar dari desa itu. Di suatu tempat yang agak tinggi, di sanalah ia menyembunyikan dirinya dan menanti apa yang selanjutnya bakal terjadi. Tiba-tiba hari menjadi mendung, awan hitam semakin menebal dan hujan badai pun turun dengan hebatnya. Kilat sambar menyambar dan halilintar sambung menyambung dengan ganasnya. Penduduk desa Enten kalang kabut dan panik mau kemana menyelamatkan diri di tengah malam buta itu. Permukaan air pun semakin naik dan Siung Mangkuungan sekali-sekali melemparkan buah jeruk yang dibawanya tadi untuk mengetahui apakah air telah naik ke daratan membanjiri desa itu. Setelah buah jeruk tersebut habis terlempar maka diketahuilah oleh Siung Mangkuungan bahwa air telah naik ke daratan membanjiri desa Enten, dan ia sendiri segera pulang ke desanya. Lama-kelamaan air pun semakin dalam dan semua orang desa tersebut mati lemas dan menjelma menjadi batu, kecuali seorang anak perempuan bernama Itak Huruk Wawei dan ayahnya bernama Amang Mahai.
Itak Hurukwawei tidak binasa oleh air bah itu oleh karena ia memakai kalung biji patake dan menurut kisah bahwa dia inilah kemudian yang menjadi nenek moyang orang-orang yang hidup di daerah benua 5 sekarang. Sedangkan selamatnya Amang Mahai dari malapetaka itu karena ia pada waktu itu pergi keluar dari desa Enten untuk mengambil air enau yang disadapnya. Adapun Nanyu Manulim yang menjelma menjadi beruang itu tadi, setelah pekerjaannya selesai membinasakan desa itu, ia pun segera pulang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Amang Mahai. Kepada Amang Mahai diceritakannya bahwa ia baru saja membinasakan penduduk desa Enten dan hanya anak Amang Mahai yang bernama Itak Hurukwawei saja yang selamat karena ia memakai kalung biji patake. Alangkah marahnya Amang Mahai kepada beruang itu. Lalu ia berusaha untuk dapat membunuhnya. Maka dicarinyalah batang bambu yang bagian ujungnya diruncingkan. Pada bagian yang runcing itulah ditaruhnya air enau yang disadapnya tadi. Kemudian bambu runcing itu disodorkannya ke mulut beruang tadi. Karena hausnya beruang ini langsung saja melahap air sadapan itu dan bersamaan dengan itu pula Amang Mahai segera mendorong bambu runcing itu ke dalam tenggorokan beruang tadi dan matilah ia seketika itu juga. Desa tempat kematian dari beruang ini masih ada sampai sekarang bernama Desa Baru Bamban. Amang Mahai kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke desa Enten, tapi apa yang ditemuinya, hanyalah manusia-manusia yang telah menjelma menjadi batu sedangkan desa Enten telah berubah menjadi sebuah danau. Menurut cerita bahwa pada masa dahulu di danau itu banyak terdapat perhiasan dari emas dan perak, tetapi tidak boleh seorang pun yang mengambilnya sebab dapat mengakibatkan hujan badai yang dahsyat. Demikianlah cerita asal-usul Danau Enten.